Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai materi analisis biaya diferensial atau yang sering kita sebut juga sebagai analisis biaya relevan, atau pada RPS kita disebut sebagai analisis pendapatan dan biaya diferensial. Pada dasarnya, semua istilah-istilah itu sama saja untuk menerangkan analisis yang akan kita pelajari sebentar lagi. Hanya saja beberapa literatur menyebutkannya secara berbeda atau menyajikan analisisnya dengan cara berbeda. Yang satu dibandingkan, yang satu tidak dibandingkan. Itu sebenarnya seperti itu saja sih. Jadi kalau ada pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud bedanya gitu? Apa sebenarnya bedanya analisis biaya relevan dengan analisis biaya diferensial? Secara garis besar sebenarnya tidak ada perbedaannya. Jadi mari kita cek saja sebenarnya materi ini akan mempelajari apa sih. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Setiap perusahaan itu pasti akan dihadapkan pada yang namanya pengambilan keputusan. Salah satu tugas dari manajer adalah bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi akuntansi yang relevan atau yang punya pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan tersebut atau pada pemilihan suatu alternatif tertentu. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Kalau cuma satu alternatifnya, bukan alternatif namanya, jadi kalau hanya ada satu pilihan satu-satunya, maka tidak perlu diputuskan, tetap langsung saja dipilihkan seperti itu ya. Tapi ini ceritanya bagaimana jika selalu ada lebih dari satu opsi, yang mana yang akan dipilih. Akuntan dalam hal ini akan membantu manajer dengan cara memfasilitasi proses ini dengan menyediakan informasi yang relevan secara akuntansi bagi pengambilan keputusan tersebut. Bicara tentang keputusan, maka ada dua jenis keputusan yang selalu terjadi di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang pertama adalah keputusan rutin dan yang kedua adalah keputusan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan rutin adalah keputusan operasional sehari-hari sesuai dengan fungsi manajemen, baik itu keputusan yang berkaitan dengan pemasaran, berkaitan dengan produksi, atau berkaitan dengan kegiatan pencatatan administratif keuangan dan lain sebagainya. Nah, misalnya keputusan rutin itu adalah tentang perusahaan yang menetapkan bahwa kegiatan produksi massal. Jadi misal ini ambil saja contoh perusahaan makanan, snack gitu ya. Perusahaan ini memproduksi snack X misalnya, setiap bulan diproduksi sebanyak 100.000 bal, misalnya seperti itu. Dikemas seperti itu, nanti ukuran unitnya adalah bal. Nah, 100.000 itu diproduksi di bulan Januari. Nah, pada bulan Februari kan harus ada produksi sebanyak 100.000 bal itu lagi. Maret juga seperti itu, 100.000 bal itu lagi. April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Nah, meskipun sama jumlah yang akan diproduksi, namun ruang produksi atau departemen produksi tidak boleh melakukan produksi sebelum ada perintah produksi yang datang dari pusat gitu misalnya, atau dari pengambil keputusan. Nah, itu sebabnya ada keputusan yang sifatnya rutin karena memang sudah pasti dilakukan secara rutin seperti itu, tapi perintah itu tetap datang dari pihak pengambil keputusan. Jadi misalnya Januari sudah memproduksi, akan masuk ke bulan Februari. Maka Februari muncul lagi atau diturunkanlah oleh manajemen tingkat atas untuk
melaksanakan proses produksi di bulan Februari sebanyak 100.000 bal snack eggs begitu. Oke, saya rasa itu sudah lebih mudah dipahami untuk maksud dari keputusan rutin itu. Nah, sedangkan keputusan yang khusus itu apa? Keputusan khusus atau keputusan jangka pendek kita bisa sebutnya, karena yang tadi jangka panjang, yang rutin itu jangka panjang, maka yang keputusan khusus ini hanya kadang-kadang saja terjadinya. Kadang-kadang saja dia perlu untuk dibuat, dan selebihnya tidak ada kasus yang memerlukan manajemen untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keputusan jangka pendek ini. Contoh-contohnya adalah ada pihak lain yang meminta untuk kita memproduksikan secara khusus untuk mereka. Nah, itu dinamakan yang nomor 1, ada order khusus, lalu kita ketemu sama kebimbangan, apakah harus ditolak ataukah diterima order khusus tersebut. Yang kedua, menambah atau memberhentikan departemen atau produk. Yang ketiga, membuat sendiri atau membeli produk. Yang keempat, menetapkan kebijakan harga. Yang kelima, memproses setelah split of point atau langsung menjual. Dan yang kelima, kombinasi atau komposisi produk yang menguntungkan. Dan yang ketujuh, saya tuliskan keputusan jangka pendek lainnya. Artinya masih ada keputusan-keputusan jangka pendek lain yang mungkin akan kita temui di lingkungan pekerjaan atau di dunia industri. Kita lanjutkan ke studi biaya diferensial. Studi biaya diferensial yang dimaksud di sini adalah analisis yang menentukan tingkat diinginkannya suatu proyek atau aktivitas yang durasinya tidak melebihi 1 tahun. Jika manfaat diferensial yang diperkirakan dari suatu tindakan melebihi perkiraan biaya diferensialnya, maka tindakan tersebut sebaiknya diambil. Jadi, jika manfaat diferensial di sini yang dimaksud adalah pendapatannya atau manfaat lain dalam jangka waktu tertentu itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka sebaiknya tindakan tersebut diambil. Yang berikutnya, ketika alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan yang sama dievaluasi, studi biaya diferensial menunjukkan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Nah, ketika manfaat yang diperkirakan dari suatu studi biaya diferensial berupa pendapatan, maka hal tersebut akan kita kenal sebagai pendapatan marginal atau marginal revenue, atau juga pendapatan inkremental, karena menyediakan tambahan bagi total pendapatan perusahaan untuk periode tersebut. Nah, inilah yang tadi kaitannya dengan judul kita di awal, pendapatan atau biaya diferensial. Karena kita tidak melulu menghitung tentang biayanya saja, tapi kita bisa membandingkannya dengan pendapatannya, gitu ya. Yang berikutnya, biaya diferensial atau differential cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu usulan proyek atau memperluas aktivitas yang sudah dilakukan. Biaya diferensial sering disebut sebagai biaya marginal yang meliputi semua pengeluaran, baik yang bersifat tetap ataupun yang bersifat variabel. Nah, selanjutnya kita akan lebih jauh membahas mengenai atau mencoba memahamkan kita mengenai apa sih itu biaya relevan dan apa itu biaya yang tidak relevan. Arti informasi relevan di sini adalah informasi masa depan yang berbeda-beda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, karena itu hanya biaya masa depan yang bisa menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Untuk menjadi relevan, suatu informasi harus berbeda dari alternatif yang lainnya. Apabila informasi
masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka informasi tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan tertentu. Nah, sekarang kuncinya adalah ini, informasi masa depan yang berbeda-beda pada masing-masing alternatif. Maksudnya gimana? Kalau ketemu sama dua alternatif, maka antara alternatif 1 dan 2 itu berbeda. Ada 3 alternatif, maka ada alternatif 1, 2, dan 3, ada informasi yang berbeda di antaranya. Nah, kemudian yang kedua, jadi kita sudah dapat 2, ini juga bicara tentang masa depan, ini juga menyimpulkan tentang yang berbeda-beda. Oke, saya berikan contoh di sini. Contoh, misal kita ketemu sama alternatif, katakan saja ini adalah alternatif 1, kemudian ada alternatif 2. Saya rasa 2 cukup, mungkin bisa membantu untuk memahamkan. Saya tidak cerita tentang alternatif 1 atau 2 ini apa, kemudian saya tidak akan menyebut juga biayanya apa. Hanya sebagai ilustrasi saja, yang mana sih yang dianggap sebagai biaya relevan dan yang mana yang biaya tidak relevan. Nah, misal kalau perusahaan memutuskan untuk memilih alternatif 1, maka dibayangkan dulu biaya apa saja yang mungkin keluar. Oh, kalau kita memilih alternatif 1, maka muncullah biaya X. Biaya X, entah ini biaya misal biaya perawatan, perbaikan, misalnya seperti itu. Kalau kita memilih alternatif 2, maka ternyata biaya X juga muncul, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita memilih alternatif 1, maka muncullah biaya Y misalnya. Dan kalau kita memilih alternatif 2, ternyata juga ada biaya Y. Nah, kalau kita memilih alternatif 1, ternyata muncul lagi biaya Z. Tapi kalau kita memilih alternatif 2, biaya Z nggak muncul, nggak ada. Nah, sekarang sampai di sini kita coba untuk membedakan yang mana yang biaya relevan dan yang mana yang bukan biaya relevan. 1. Biaya tersebut harus terjadi di masa depan, dan yang kedua harus berbeda-beda di antara berbagai keputusan. Yang pertama, tadi saya katakan jika kita memilih alternatif 1, jika kita memilih alternatif 2, maka sebenarnya biaya ini X, Y, dan Z itu belum terjadi. Jadi kita baru akan kita sedang membicarakan biaya yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi apakah biaya itu terjadi di masa depan? Saya kode begini, maka ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini iya, ini iya. Nah, kemudian yang kedua, apakah terjadi di masa mendatang? Apakah berbeda-beda di antara berbagai keputusan? Nah, sekarang yang X di alternatif 1 muncul, di alternatif kedua muncul. Berarti ini tidak berbeda, ini juga tidak berbeda. Biaya Y ini muncul di sini, ini muncul di sini. Jadi di alternatif 1 ataupun 2 sama-sama muncul, karena itu nggak beda. Nah, yang beda adalah apa? Yang ini. Ternyata biaya Z hanya keluar di salah satu alternatif saja. Atau katakanlah ada biaya yang jumlahnya berbeda jauh sekali, sangat mempengaruhi. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan, sebagai kesimpulan, maka di sini biaya Z merupakan bentuk atau salah satu contoh dari biaya relevan, karena dia memenuhi 2 syarat ini tadi. Dia terjadi di masa depan dan dia berbeda di antara berbagai keputusan. Dan yang kedua, biaya X dan Y merupakan
biaya tidak relevan. Oke, saya rasa ini sudah bisa membantu untuk memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai apa itu biaya relevan dan apa itu biaya tidak relevan. Secara lazim dalam bidang akuntansi informasi relevan ini dikenal sebagai biaya relevan atau relevant cost, yaitu biaya yang akan terjadi di masa mendatang dan berbeda di antara berbagai keputusan dan secara langsung dipengaruhi oleh tindakan manajemen. Oh ya, tambah lagi nih. Tindakan manajemen itu berpengaruh terhadap biaya relevan. Yang kedua, biaya tidak relevan atau irrelevant cost tidak memiliki kedua sifat biaya relevan serta tidak dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Yang ketiga, relevansi bukan merupakan suatu kekuatan dari suatu biaya yang khusus atau tidak mutlak. Suatu biaya mungkin dapat menjadi relevan dalam kondisi tertentu dan menjadi tidak relevan dalam kondisi yang lain. Nah, ada di antara kalian yang ketika saya membuka sesi pertanyaan di Google Form ini menanyakan tentang poin yang ketiga. Suatu biaya bisa menjadi relevan dalam kondisi tertentu dan menjadi tidak relevan dalam kondisi yang lainnya. Misal seperti ini. Salah satu contoh biaya yang relevan, salah satu contoh biaya yang tidak relevan, yang paling mudah, paling sering kita masukkan, kita golongkan sebagai biaya tidak relevan adalah biaya overhead tetap. Biasanya biaya overhead tetap ini dimasukkan sebagai biaya tidak relevan. Contohnya, perusahaan ini punya punya mesin atau punya gedung deh, punya ruang produksi dengan ukuran 20 kali 20 misalnya seperti itu. Nah, untuk ruang produksi yang persegi ini tadi 20 kali 20 dihitung sebagai biaya overhead tetapnya bukan harga atau bukan nilai dari gedungnya, tapi penyusutan gedung atau penyusutan ruang produksi ini senilai berapa rupiah, kan gitu ya. Nah, ketika penyusutan gedung ini berlangsungnya tetap pada nilai XX rupiah, berapapun yang diproduksi, berapapun atau apapun aktivitas yang terjadi di dalamnya, maka jika kita memperhitungkan biaya overhead tetap sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk pengambilan keputusan, maka ini tidak relevan atau tidak ada gunanya. Nggak ditulis pun biaya overhead pabrik tetap XX rupiah ini tadi, ya nggak ngaruh gitu. Ditulis nggak ngaruh, tidak ditulis pun nggak berpengaruh. Contohnya kayak gini. Misal biaya biaya Y, anggaplah biaya Y ini adalah penyusutan, saya pakai X aja sekalian. Biaya X ini adalah biaya penyusutan gedung XX. Ya, XX ini nilainya 20 juta misalnya penyusutannya. Di sini 20 juta. Ketika ini dijumlahkan, kan sebenarnya sama saja. Yang 20 juta ini kan tidak berpengaruh karena kanan sama kiri sama-sama dijumlahkan 20 juta. Karena itu saya katakan tadi, kebanyakan biaya overhead tetap itu dianggap tidak relevan. Nah, kemudian pada suatu ketika kalian ketemu sama kasus berbeda. Kalau 20 kali 20 meter ini tadi biasa digunakan untuk memproduksi snack yang jumlahnya 100 bal setiap bulannya, maka ketika ada rencana untuk menambah kapasitas produksi misalnya, atau misal ada mengganti mesin produksi yang baru, ini
lebih masuk akal. Mengganti mesin produksi yang baru, tapi mesinnya itu besar. Nah, karena mesinnya besar, kerjaannya bisa lebih cepat sehingga nanti produksinya bisa meningkat. Tapi mesinnya harus membutuhkan ruangan yang lebih besar daripada 20 kali 20 meter. Sehingga di sini biaya overheadnya akan terpengaruh. Loh, kenapa? Satu, yang pertama, mesin lama berubah jadi mesin baru kan. Biaya penyusutan, yang namanya penyusutan, sejenis lah penyusutan, tapi penyusutan mesin. Biaya penyusutan ini berubah. Dua, ketika mesin baru ini ditempatkan di ruangan yang tidak cukup, 20 kali 2 meter masih nggak cukup gitu misal, maka mungkin ruangannya perlu diperluas, ruang produksinya perlu diperluas sedikit lagi. Ini kan karena sekaligus meletakkan hasil produksinya, berarti gedungnya harus ditambah 20 jadi 30 gitu kalinya. Nah, otomatis nantinya penyusutan gedung akan ikut bertambah. Nah, tadi biaya overhead tetap yang berkaitan dengan gedung itu masuk ke tidak relevan, tapi sekarang karena pertimbangannya lagi mikirin gimana kalau ada perubahan, kalau kita mengganti mesin, maka gedungnya ternyata ikut terpengaruh. Nah, maka sekarang penyusutan gedung yang tadinya tidak relevan menjadi relevan. Pada kondisi yang berbeda, maka dia bisa berubah juga. Begitu kurang lebih untuk penjelasannya. Nah, ini adalah pengidentifikasian biaya relevan. Kalau ada biaya yang terhindarkan atau yang bisa tidak perlu diambil ketika kita memilih suatu keputusan tertentu, maka dia akan tergolong sebagai biaya relevan. Setiap biaya yang bisa dihindari. Nah, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, ketika kita mengambil atau memilih salah satu alternatif tertentu, kemudian itu biayanya bisa dikurangi atau bisa dihilangkan seluruhnya, maka otomatis menjadi sangat berpengaruh terhadap differential income. Jadi differential revenue untuk pendapatan yang mungkin sama, differential cost-nya berbeda, dan differential income-nya, jadi laba operasi hasil dari pendapatan dikurangi biaya diferensial itu berbeda, maka juga ikut-ikutan berbeda. Nanti akan dibahas lebih lanjut contohnya seperti apa di dalam soal. Biaya gaji departemen adalah salah satu contohnya. Biaya lain yang bisa dihapuskan dengan tidak mengoperasikan departemen atau produk tertentu itu juga bisa menjadi contoh dari cara kita mengidentifikasi biaya relevan. Dan yang berikutnya, bagaimana mengidentifikasikan biaya tidak relevan. Biaya apa yang tidak relevan? Yang tidak relevan dalam pengambilan keputusan. 1. Biaya tidak terhindarkan atau unavoidable cost, yaitu biaya yang terus berlanjut meskipun suatu kegiatan dihentikan dan sifatnya tidak relevan terhadap pengambilan keputusan. Biaya ini meliputi biaya bersama atau common cost, yakni biaya fasilitas dan jasa yang digunakan bersama oleh beberapa departemen. Misal, biaya penyusutan gedung. Ini ada suatu perusahaan nih punya gedung besar banget. Gambar. Punya gedung besar banget. Di dalam gedung ini secara keseluruhan dibagi menjadi beberapa departemen. Ada departemen A, ada departemen bahkan produksi A, departemen produksi B, dan di sini gudang. Nah, ini kan udah beda. Nah, tapi di semua departemen ini sama-sama dikenai perhitungan biaya penyusutan. Nah, karena ini jadi gedung yang sama, maka biaya penyusutannya dihitung satu kali. Tapi nanti dialokasikan pada
masing-masing departemen itu bisa alokasi sistemnya, tapi kan penyusutannya hitung bersama. Kemudian AC atau penyejuk udara atau penghangat ruangan misalnya seperti itu, dan lain sebagainya yang terjadi di dalam gedung ini. Nah, ini bersamaan dua biaya listrik gitu untuk AC misalnya, atau langsung aja biaya pendinginnya karena sentral sifatnya, maka dibebankanlah kepada perusahaan yang nantinya dialokasikan kepada departemen-departemen yang menanggung biayanya. Nah, kalau misalnya di antara ini ada yang ditutup, misal biaya meskipun saya mencari poin ini. Meskipun suatu kegiatan dihentikan, jadi biayanya akan terus berlanjut meskipun satu kegiatan itu dihentikan. Misalnya di antara ini departemen produksi B diberhentikan karena apa? Karena dipusatkan pada departemen produksi A semuanya. Nah, maka penyusutannya gimana? Kan tetap satu gedung, tetap. Jadi ini nggak ngefek. Kemudian yang AC gimana? Yang pendingin ruangan gimana? Ya sama aja, tetap satu gedung. Berarti nggak ngefek juga. Gitu. Itu unavoidable cost. Jadi biayanya tidak bisa dihindari. Yang berikutnya, biaya terbenam atau sunk cost, biaya yang sudah dikeluarkan pada periode akuntansi sebelumnya dan udah nggak bisa dihindari lagi. Contohnya adalah nilai buku dari mesin yang sudah lama dibeli atau nilai buku dari gedung. Jadi apapun yang sudah selesai, jadi aktiva tetap, biayanya udah lewat, udah terjadi, maka itu dinamakan sebagai sunk cost. Meskipun misalnya mesinnya udah kamu pakai, terus manajemen bilang mesinnya jangan dipakai lagi wis, nggak usah dipakai lagi, pakai mesin yang baru aja. Nah, apakah harga perolehan dan nilai buku dari mesin itu akan kembali lagi padahal sudah dipakai 10 tahun, selama 10 tahun? Kan tidak mungkin. Nilainya pasti sudah terjadi penyusutan, sudah dipengaruhi penyusutan. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, bentuk-bentuk studi biaya diferensial pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.